Saudara, hari ini kita akan meneruskan serial khotbah kita dalam kitab Daniel. Hari ini Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 10. Saya beri judul Orang Beriman Pasti Dapat Ujian. Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 10. Mari kita membaca bersama-sama. Terjemahan lain adalah ayat 4 sampai ayat 9. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, suatu kali ada sidang perceraian di sebuah pengadilan. Si hakim bertanya kepada sang suami, apakah Bapak sungguh-sungguh sudah yakin dan mantap untuk kasus perceraian ini? Lalu si suami itu mengatakan, ya hakim, saya sudah mantap. Saya akan bercerai. Kenapa? Tanya Pak Hakim. Pak Hakim, siapa sih yang tahan berumah tangga? Kalau istriku itu tiap hari ke bar, ke diskotik, ke karaoke. Lalu Pak Hakim bilang, oh jadi istrimu ini suka mabuk-mabukan ya? Oh bukan Pak Hakim. Lalu apakah dia suka ngedance misalnya atau dugem dunia kegelapan? Oh bukan itu Pak Hakim. Lalu kenapa dia setiap hari harus ke bar, ke diskotik, ke karaoke? Tiap malam seperti katamu. Lalu sang suami berkata, Pak Hakim, dia nyari saya. Kan saya malu loh sama teman-teman saya semua. Tiba-tiba prak! Pak Hakim melemparkan palunya kepada si suami. Saudara, ini hanya humor. Seorang yang sudah bersalah, tapi menyalahkan orang lain. Suami sudah bersalah, menyalahkan istri. Ini hanya humor. Tapi saya yakin dalam kenyataan hidup, dalam fakta hidup, ada hal-hal yang sedemikian bukan? Sudah salah, menyalahkan orang lain. Dan orang yang benar disalahkan. Orang yang benar menghadapi ketidakbenaran. Orang yang benar menghadapi ketidakadilan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ini. Dan atau sedang mengalami ini. Tapi inilah yang kita baca. Dari bacaan Alkitab hari ini. Fakta menunjukkan bahwa Daniel yang hidupnya benar. Justru dia menghadapi
orang-orang yang tidak benar dan tidak adil. Saudaraku, bukankah sebenarnya di akhir zaman ini ujian dan cobaan yang datang itu lebih bertubi-tubi? Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata bahwa di akhir zaman ini pencobaan dari iblis itu akan semakin gencar untuk menjatuhkan setiap manusia, bahkan orang percaya, orang Kristen pun akan dijatuhkannya. Dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kenikmatannya, berusaha dengan giat menarik orang-orang percaya untuk meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan mereka. Itu yang kita lihat. Fakta pada zaman Daniel sampai hari ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita sanggup mengubah sebuah cobaan yang jahat itu menjadi sebuah ujian. Yang negatif itu diubah menjadi yang positif. Ujian itu kemudian menjadi alat di tangan Tuhan untuk menaikkan kelas dari orang percaya. Menaikkan iman dari orang yang percaya. Sebab sesungguhnya tanpa ujian, sebenarnya iman itu adalah iman murahan. Tanpa ujian, iman itu adalah iman yang stagnan, yang berhenti, yang bantet, yang tidak bertumbuh sama sekali. Saya ingat waktu pelayanan mission trip di Indonesia, ada KKR siswa-siswa di SMP dan SMA di Sumatera Utara. Rata-rata kelas 11-12 siap-siap lulus. Nah, saudara bayangkan, masa mereka siap-siap ujian harus duduk mendengarkan firman Tuhan, KKR. Gak gampang kan, stres kan. Saya lihat wajah mereka stres. Lalu saya bertanya, adik-adikku atau anak-anak, maukah kalau hari ini kepala sekolahmu atau gurumu mengumumkan, kamu tidak perlu ada ujian, tidak perlu ada PR, ke sekolah juga boleh absen-absen, tapi pasti lulus. Wah, semua bersorak, mau, hampir 100% sudah angkat tangan. Ke sekolah gak perlu rajin, boleh absen, gak usah ber-PR, gak usah ada ujian, pasti naik kelas dan lulus, dapat ijazah, mau. Hanya beberapa tangan yang tidak angkat tangan. Lalu saya katakan, sekolah demikian ada, cukup banyak di Indonesia, di Amerika juga ada. Saudara tinggal bayar. Bayar dikasih ijazah. Itu yang disebut ijazah aspal, asli tapi palsu. Mau sekolah yang demikian. Sekolah yang gampangan. Langsung semuanya bilang, gak mau berubah. Dalam sekejap semua yang tadi angkat tangan kemudian, masih mau, udah gak mau saudara. Sudah mengerti sekarang. Bahwa iman yang sejati, iman yang benar di dalam Tuhan, pasti akan mengalami ujian. Sebab kamu asli, orang yang terang, pasti tidak disukai dengan orang yang gelap. Itu yang terjadi pada Daniel. Semua pejabat tinggi, bupati, menteri, pejabat-pejabat dari Babel, mereka tidak suka dengan Daniel. Bukan karena Daniel itu jahat, bukan. Bukan karena Daniel itu pekerjaan tidak benar, bukan. Justru dia orang benar. Tapi mereka berniat jahat. Dari bacaan kita hari ini kita akan belajar ada dua hal yang dipakai oleh mereka untuk menjatuhkan Daniel. Yang pertama dari hal pekerjaan Daniel. Raja Darius di ayat sebelumnya berencana bahwa akan mengangkat Daniel menjadi kepala dari seluruh para wakil raja yang 120 orang itu. Sebab Daniel didapati punya roh yang datang dari Allah yang Maha Tinggi. Punya hikmat yang luar biasa. Nah ini tidak suka. Bagi orang-orang yang di luar ya, lingkaran Daniel, saya nggak tahu masih ada nggak, tidak suka. Tidak suka bagi mereka pejabat-pejabat Babel. Mungkin mereka berpikir, siapa Daniel ini orang Yahudi
Mau memimpin kita orang-orang Babel. Dia orang buangan. Mau memimpin kita yang menjajah orang buangan ini. Mungkin juga mereka berpikir, Daniel sudah tua, 83 tahun. Kenapa tidak dipensiunkan aja? Sudah tidak ada gunanya kan? Atau mereka berpikir, Daniel jangan-jangan cari muka. Ketika kita ajak dia berbuat jahat, berbuat serong, korupsi, dia gak mau. Dia jujur, dia setia, dia berbuat yang benar. Jadi Daniel dianggap bukan bagian dari mereka. Sehingga mereka berencana, kita akan cari kesalahannya. Tapi ayat 5 memberitahukan kepada kita, mereka tidak menemukan. Tidak menemukan kesalahan Daniel. Dan ayat 6 dari mulut mereka mengaku, kita tidak menemukan satu dakwaan apapun. Dia sungguh-sungguh bersih, dia jujur, dia terbaik, pemerintahannya hebat. Dia sungguh-sungguh tidak ada korupsi, tidak ada cacat celah, gak ada celah. Saudara, ini yang terjadi. Seringkali ketika perbuatanmu baik, ketika pekerjaanmu baik, ketika usahamu sukses, ketika bisnismu lancar, di situ ada iblis yang mulai menggocoh. Dia mulai cari gara-gara lewat orang-orang yang jahat sama kamu, lewat saingan-saingan kamu, lewat kompetitor-kompetitor kamu. Mulai dicari kesalahan kamu. Diutak-utik, cari gara-gara. Saudara, ini normal. Kalau kau menghadapi seperti ini normal. Sebab orang dunia yang gelap itu telah dipakai oleh iblis untuk menggocok kamu. Tapi firman Tuhan mengatakan tetaplah bertahan. Tetaplah berbuat baik dan benar. Jangan kamu takut. Ya. Sebab orang yang benar pasti mendapat ujian. Justru kalau kamu tidak ada ujian, ini tanda tanya. Pekerjaanku benar gak ini? Hidupku benar gak? Kok lancar-lancar terus, tenang-tenang terus? Ya, iblis gak perlu mengganggu aku, dunia gak perlu menggoda aku. Jangan-jangan saya seperti mereka. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, ingatlah kalau kamu dibenci, kamu tidak disukai, sebenarnya mereka lebih dulu tidak suka kepadaku. Jadi bersuka cita, berbahagia dan bersyukur dan bertahan. Sebab apa? Bukan kamu yang dibenci, bukan kamu yang ditolak, sebenarnya yang lebih dulu dibenci dan ditolak adalah Kristus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kamu. Dia menanggung untuk kamu. Dan saudara dan saya mendapat efeknya. Bahwa kita juga tidak disukai sama dunia. Kita juga tidak disukai sama iblis. Tapi firman Tuhan menghibur kita di 1 Korintus 10:13 ayat pembimbing kita tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Yang datang dari iblis dan dari dunia itu. Hanya pencobaan-pencobaan biasa. Waktu dari mulutmu ingin berkata, luar biasa, katakan Tuhan tolong. Di matamu ini biasa. Bagiku luar biasa Tuhan. Sudah tidak tahan. Tapi Tuhan bilang, di mataku biasa. Sebab aku yang luar biasa. Saya tanya, masalah luar biasa atau Tuhan luar biasa? Biasa. Semua biasa. Yang luar biasa cuma satu, gak ada saingannya. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya ingat saudara, lawan kata dari Tuhan bukanlah hantu. Saya tanya, lawannya Tuhan siapa? Gak ada saudaraku. Kalau saudara hari ini masih konsepnya, lawannya Tuhan adalah hantu. Itu salah. Itu teologi dualistik. Itu teologi Taoisme, bukan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit kembali dan naik ke sorga. Tidak ada tandingannya, amin. Dia satu-satunya yang luar biasa. Yang lain semua biasa. Tuhan Allah, dewa, berhala, Tuhan manapun biasa. Masalah, persoalan termasuk maut sekalipun biasa. Hanya Tuhan Allahku, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan aku, menyelamatkan saudara. Dia luar biasa. Amin. Sebab itu pegang. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun ujianmu, ingat, katakan Tuhan, bagimu biasa.
Hanya Engkau luar biasa Tuhan, Engkau lebih besar dari semua ujian dan cobaan ini. Dan Tuhan bilang, kalau itu datang, kalau ujian itu datang, kalau pencobaan itu datang, Dia segera akan membukakan jalan bagimu. Jalan keluar. Jalan keluar itu seperti sebuah terowongan yang tampaknya gelap. Tapi ujungnya tidak buntu. Sebab ujungnya ada sebuah cahaya di sana. Lihat itu cahaya. Sebab Kristus adalah terang. Dia sumber terang. Orang yang benar tidak pernah mendapat jalan gelap yang buntu. Tetapi ujungnya selalu bercahaya. Amin. Cuma seringkali kita mengatakan, Tuhan terowongannya panjang amat. Panjang amat, baru langkah pertama, ini langkah kedua. Kelihatannya seperti langkahnya panjang sekali. Ibarat naik tangga. Saya pernah kasih ilustrasi naik tangga. Tangga itu gelap. Jangan mencoba naik 5 anak tangga sekaligus. Kamu akan jatuh. Tangga itu akan bercahaya kalau kamu injak satu demi satu. Jangan pernah mencoba menginjak 5 atau 6 atau 2 atau 3. Sebab Tuhan desain itu, terowongan atau tangga itu, selangkah demi selangkah. Begitu kamu maju selangkah, dia bercahaya. Begitu kamu maju selangkah, dia bercahaya. Jangan mencoba melompat, kamu akan jatuh. Saudara yang nyetir pasti tahu kalau malam hari ya di dalam gelap. Lampu depan itu selalu ada jaraknya, betul? Kamu lihat garis itu selalu ada jaraknya. Jangan kamu lihat yang jauh, yang gelap itu. Tapi lihat garis itu. Begitu kamu menuju garis itu, dia bergerak. Dia bergerak, dia bergerak. Selalu bercahaya. Sampai tujuan. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Pegang baik-baik janji firman Tuhan. Dan Tuhan yang baik akan mengubah semua pencobaan menjadi ujian. Naik kelas. Naik kelas imanmu. Roma 8:28. Saudara tahu apa bedanya besi dan baja? Mana lebih kuat, besi atau baja? Baja. Sebenarnya mereka dekat. Sekilas gak ada bedanya. Di mana perbedaan besi dan baja? Di kandungan karbonnya. Karbon di dalam besi itu sekitar 2-4%. Cukup tinggi. Sehingga lebih mudah patah dibanding dengan baja. Kandungan karbon di baja itu 0,04 sampai 0,3. Rendah sekali. Itu sebabnya baja lebih kuat. Tapi tahukah saudara, teknologi yang mengubah logam besi menjadi logam baja itu sudah ada lebih 1000 tahun yang lalu. Ketika seorang pengusaha, Andrew Carnegie, pengusaha logam, dia bertemu dengan Henry Bessemer, dia ahli logam. Dia menawarkan teknologi ini. Caranya bagaimana? Memanasi besi itu pada temperatur tertentu, waktu tertentu, dan cara tertentu. Maka besi itu akan berubah menjadi baja yang lebih kuat, yang lebih mahal, yang lebih bernilai. Saudara, ilustrasi ini memberitahukan kepada kita. Pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang kamu alami ibarat sebuah pembakaran. Dari kacamata iblis itu pembakaran yang akan menjatuhkan saudara. Tapi dari mata Tuhan, pembakaran itu, tanda kutip, diubah menjadi sebuah ujian. Hidup saudara, iman saudara, pelayanan saudara akan lebih bernilai. Akan lebih berharga, akan lebih kekal ketika saudara mau menerima ujian ini kalau dia datang. Itu sebabnya tetap kuat, tetap tabah, tetap bertahan. Jangan seperti pura-pura kuat di luar, ada orang yang kelihatan di luar kuat tapi di dalamnya rapuh. Tapi benar-benar kuat di dalam. Kekuatannya Tuhan taruh di batinmu, di pikiranmu untuk berani menghadapi. Siap menghadapi kalau ujian itu
datang. Amin. Saya baca cerita suatu kali mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia menghadapi ujian bersama. Itu pelajaran anatomi hewan. Hari itu ujian sangat-sangat sulit bagi semua mahasiswa yang hadir. Sebab apa? Sebab si dosen, si profesor itu memberikan ujian hanya dengan menyediakan potongan kaki, potongan-potongan kaki serangga. Dan mahasiswa disuruh melihat dan mengamati potongan-potongan kaki itu, lalu harus menyebutkan ini jenis serangga apa, nama serangganya apa. Hanya melihat kakinya. Sulit. Anatomi hewan. 2 jam berlalu, mahasiswa masih tegang di situ duduk di dalam. Gak ada yang selesai. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang sudah bete, sudah kesel, dia gak tahan. Dia langsung keluar, dia banting pintu, brak! Dosen kaget dan berkata, siapa itu? Berani-berani banting pintu, siapa namamu? Nah mahasiswinya udah di luar. Lalu dia masukkan kakinya. Prof, ini kakiku. Coba tebak siapa namaku. Profesor gila. Ujian kok ujian kayak ngono ya, gila ini kan. Kasih kaki suruh nebak. Ini humor saudara. Saya yakin gak ada mahasiswa begitu ya. Tapi ini sebuah contoh. Contoh orang yang menghadapi ujian lalu give up, menyerah. Bukan saja menyerah, marah-marah. Ya kan? Lalu ledekin profesor yang gila lu ya, ujian kok kayak begitu, kasih kaki doang. Nih kakiku coba bisa tebak gak namaku? Profesor ini udah bingung, ini kaki siapa? Saudara saya tidak tahu hari ini kau mengalami ujian apa. Ya, mungkin bisnismu macet, hampir-hampir pilot, mungkin pekerjaanmu terancam PHK. Mungkin masalah keluarga, suami istri cekcok. Makin cekcok bukan makin cocok, tapi makin cekcok hampir bacok-bacok. Mungkin relasi mertua dan menantu. Mungkin anakmu tidak tahu berbakti. Mungkin mertuamu galak, hampir gila. Atau apa saja saya nggak tahu, penyakit yang sudah lama tidak sembuh. Kamu sedang merasa ketakutan, kekhawatiran karena persoalan-persoalan lain yang berat. Saya tidak tahu saudaraku, tapi Tuhan tahu. Jangan menyerah. Itu nasihat firman Tuhan. Jangan menyerah. Jangan takut. Kalau ujian datang padamu, lebih dulu membenci Kristus, kamu harus bertahan. Kamu harus siap. Kamu harus setia. Jangan berpikiran, ya, marah-marah dan mengancam Tuhan. Berpikir dan mengancam. Tidak mau lagi datang ke gereja. Tidak mau lagi berdoa. Ini apaan Tuhan? Tuhan katanya pelihara. Mana? Jangan. Jangan berani-berani marah dan ngancem. Untuk tidak lagi beribadah, tidak berdoa, tidak melayani, mundur dari pelayanan. Jangan, sekali lagi, jangan pernah berpikir seperti itu. Amin. Yang kedua, dalam hal ibadah Daniel. Nah setelah mereka mencari-cari kesalahan pekerjaan Daniel gak ketemu. Lalu mereka dapat ide. Cuma ada satu hal yang kita bisa menjatuhkan dia. Ibadahnya kepada Tuhannya. Kita lihat dia tiap hari berdoa kepada Tuhannya. Tiap hari dia beribadah kepada Tuhannya. Rupanya itu sudah diawasi Daniel ya, diintip itu ya. Daniel 1 hari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem. Setia. Itu bisa kita pakai. Lalu firman Tuhan berkata di sana, ayat ke-7, mereka bergegas-gegas
Istilah bergegas-gegas dalam bahasa aslinya itu lebih berarti, lebih tepat diterjemahkan bersepakat, bersekutu. Artinya mereka langsung bikin rencana, sepakat. Bikin planning bagaimana menjatuhkan. Lalu mencari pengaruh kepada yang lain-lain. Itu disebut bergegas-gegas. Lalu mereka datang menghadap raja. Ayat 8 mengatakan mereka melaporkan. Raja, semua pejabat, semua bupati, semua menteri, semua ya. Wakil raja sudah setuju bahwa dalam 30 hari ada yang berdoa kepada Allah lain, ada yang menyembah Allah lain selain raja selama 30 hari. Lemparkan ke dalam gua singa, dia pantas dihukum mati. Ini bohong, saudara. Ini dusta besar. Sebab tidak semua setuju, minimal Daniel justru pemimpin pejabat tinggi tidak tahu menahu. Dan pasti tidak setuju dengan niat jahat ini, sepakat jahat ini. Dan mungkin sekali ada pejabat-pejabat di luar Babel, wilayah Babel luas sekali, mungkin mereka juga tidak tahu dan tidak setuju. Jadi mereka berdusta kepada raja, semua sudah setuju. Hati-hati saudara ya. Perkataan itu berbahaya sekali. 2 orang setuju bilang semua setuju, 3 orang setuju bilang semua setuju, 3 pendeta jatuh bilang semua pendeta itu, mungkin ada 5 atau 10 pendeta mata duitan langsung bilang semua pendeta mata duitan. Hati-hati dengan kata semua ini, ya kan? Suami salah cuma 1-2 kali bilang semua kesalahanmu, semua. Jangan di-exaggerate diperbesar. Cuma sebagian loh. Bilangnya semua. Ini permainan iblis. Ketika menyampaikan dusta di Taman Eden kepada Hawa dan Adam. Hati-hati, Hawa lebih dulu termakan dusta. Ibu-ibu hati-hati kalau ada yang bilang kamu, wah, kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu kan Hawa kan? Makan saja gak apa-apa buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Wah, langsung Hawa lupa diri. Tuhan, I want it. Hati-hati, kalau kamu shopping, ada itu suara-suara. Wah, Bu, kalau kamu pakai ini bagus deh. Harganya juga murah, gak usah bayar sekarang. Beli sekarang 90 hari baru bayar. Gosok saja kredit card. Oh, hati-hati. Dari lihat buahnya cakep, lalu tambah dusta iblis, jatuh. Wanita jatuh dari pendengaran. 1, 2, 3. Wanita jatuh dari pendengaran. Hati-hati dengan rayuan. Wanita jatuh dari pendengaran. Pria jatuh dari penglihatan. Hati-hati. Sebab itu pornografi menangkap pria dulu lebih banyak daripada wanita. Dusta itu taktiknya iblis. Sebab firman Tuhan Yesus berkata Yohanes 8:44, iblis adalah bapak pendusta. Hati-hati. Itu akarnya adalah iri hati. Semua teman-teman Daniel iri hati. Bukan hanya dusta kepada raja, lalu mereka rencana jahat. Raja, kalau begitu buat surat. Surat larangan yang dimeteraikan sesuai dengan hukum media Persia. Jadi kalau saudara baca kitab Esther, pasal 1 dan pasal 8, itu ada peraturan kerajaan media Persia. Kalau surat yang tertulis dimeteraikan dan ditandatangani oleh raja, itu tidak boleh diubah. Termasuk raja pun tidak boleh mengubahnya. Luar biasa ya. Ini law is the king, ini mirip Amerika. Presiden pun tunduk sama hukum. Bukan king is the law. Kalau Indonesia king is the law apa law is the king? Siapa penguasa dia yang membuat undang-undang. Di rumahmu law is the king atau king is the law? Biasanya queen is the law. Sebab wife adalah the law. Apa kata istri? Om langsung batuk.
Iya betul Om. Sebab ada sister-in-law, ada brother-in-law, ada father-in-law, mother-in-law, right? Gak ada wife-in-law. Walaupun dia dari marga lain. Sebab she is the law. Ketawa ibu-ibu, seneng ya kalau jadi hukum ya. Bisa menghukum siapa saja. Tapi kalau engkau menganggap you adalah law, saudara menganggap kamu adalah menentukan hukum, ingat ini akarnya iri hati. Iri hati adalah akar segala kejahatan. Iri hati adalah akar dari dusta. Iri hati adalah akar dari kepentingan diri sendiri. Itu tadi Yakobus kita baca. Bahaya sekali saudara. Iri hati itu ada 3 jenis, saudara tahu. Jenis pertama jenis biasa. Kelihatan biasa. You lihat orang punya mobil baru, kamu pengen punya mobil seperti dia. Oke gak? Tampaknya masih oke ya. Belum ada niat jahat. Kok dia beli mobil baru, bagus lagi merah. Gue mau beli yang warna hijau, yang warna kuning. Jadi orang punya A, kamu pengen punya A. Itu masih kelihatan biasa, tanda kutip. Iri hati yang biasa. Nah naik sedikit, iri hati yang jahat. Orang punya mobil, ya, kamu pengen punya mobil yang lebih hebat dari dia. Belinya cuma Honda, gue mau beli BMW. Menyaingi dia, sebab saya sesungguhnya lebih hebat dari dia. Dia punya rumah, gue beli istana. Istrinya 1, gue 2. Maunya lebih hebat, lebih. Karena gue lebih hebat dari yang lain. Kepentingan dia sendiri. Itu mulai jahat. Karena ada niat menjatuhkan orang lain. Nah yang level ketiga itu sadis. Dia punya rumah, aku tidak suka, aku akan memusnahkan rumahnya. Dia tidak boleh punya, sebab hanya aku yang boleh punya rumah. Nah ini sadis. Ini yang terjadi. Daniel tidak boleh ada di muka bumi ini. Kita harus musnahkan dia. Sudah melihat kejamnya iri hati? Ruben bisa ngarang lagu ya, judulnya Kejamnya Iri Hati. Sangat-sangat jahat. Saya baca sebuah cerita ada seorang atlet. Ya. Dia kalah dalam pertandingan dengan saingannya. Nah saingannya dapat hadiah, penghargaan. Penghargaannya sebuah patung diri, patung dari saingan itu dibangun dan ditaruh di taman umum. Wah yang kalah ini iri hatinya sangat-sangat kesel. Sampai dia berpikir jahat, bagaimana caranya aku merobohkan patung itu. Dia terus berpikir keras. Akhirnya suatu hari dia dapat ide. Dia katakan setiap malam aku akan diam-diam tengah malam pergi ke taman itu. Aku akan memahat fondasi patung itu 2 cm setiap malam. Lama-lama fondasinya kan lemah. Bisa roboh sendiri. Lalu dimulailah besok malam dia datang, tengah malam dia pahat 2 cm, dia pulang. Besok malam datang lagi, pahat lagi 2 cm, dia pulang. Setelah 2 bulan, suatu malam ketika dia asik-asik memahat itu saudara, patungnya roboh. Jebret! Dia ketimpa patung saingannya. Mati di tempat. Hati-hati. Jangan kamu iri hati. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Supaya aku bisa menaklukkan iri hati. Agar iri hati itu tidak menjadi bumerang. Tidak menjadi senjata yang makan Tuhan. Dan saudara sendiri akan menanggung kejahatannya. Hati-hati sekali. Sebenarnya si atlet yang iri hati itu sebelum dia mati, waktu dia memahat itu, bertekad memahat itu, sebenarnya dia sudah mati. Sebab iri hati itu mematikan hati nuranimu. Ingat itu. Kalau kau tidak bisa menaklukkan iri hati, sesungguhnya hatimu sudah mati. Sudah tidak sensitif. Sudah tidak ada kasih Kristus. Sudah tidak ada lagi suara Roh Kudus yang terus berbisik-bisik. Lama-lama kamu tekan, dia berduka, lama-lama padam. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, jangan memadamkan suara Roh Kudus.
iri hati adalah akar engkau memadamkan suara Roh Kudus. Ayat 10, terakhir yang tadi kita baca, rupanya Darius kemakan dusta seperti Hawa dan Adam. Kemakan dusta. Firman Tuhan mengatakan tanpa pikir panjang langsung Darius setuju. Dia menandatangani surat yang bermaterai itu. Dia gegabah. Dia bodoh mengambil keputusan yang salah. Rupanya dia berpikir, oh saya bakal jadi dewa selama 30 hari. Dipuja, ditinggikan, dimuliakan, disembah. Memang orang media Persia itu ada sebuah tradisi bahwa raja itu dipercaya sebagai titisan dewa. Boleh disembah. Lalu dia setuju. Saudara, bisa gak terjadi dalam hidupmu kau diuji karena kamu serasa lebih hebat, lebih pinter. Karena gengsi, karena dapat keuntungan pribadi, dapat kehormatan, dapat pujian. Lalu kamu lupa diri. Dan mengambil keputusan yang salah. Seringkali pujian, kehormatan, dan keuntungan kepentingan diri adalah sebuah jerat. Jerat dari si jahat. Membuat saudara mengambil keputusan yang bodoh dan gegabah. Yang akhirnya memalukan nama Tuhan. Merugikan dirimu sendiri, merugikan orang lain. Bisa terjadi. Menjadi senjata makan tuan. Jangan saudara meniru Darius, jangan mengikuti dia, minta hikmat dari sorga supaya engkau tidak salah ambil keputusan. Suatu kali ada seorang pergi ikut auction itu apa ya? Lelang dan yang dilelangkan itu adalah seekor burung kakak tua yang pinter. Dia datang, dia ikut lelang, ya. Dia lihat burung itu dia senang. Kebetulan dia lihat kompetitornya juga hadir lawannya di situ. Ya. Dimulai ditawarin dengan $5.000, kompetitornya bilang 6.000, dia tawar 7.000, 8.000, 9.000, terus naik. Orang itu begitu benci, ingin menjatuhkan saingannya. Dia tawar terus, di atas terus. Ya, sampai 50.000, 55.000, terus tawar. Sampai akhirnya 95.000. Dia bilang 100.000. Oh saya ganti, 110.000. Tiba-tiba gak ada suara lagi. Seekor burung kakak tua $110.000. Langsung pemimpin itu mengatakan, 1, 2, 3, ada yang lebih lagi? Enggak ada. Kok, laku. Burung kakak tua ini adalah milik Bapak. $110. Wah, orang tepuk tangan. Dia maju ke depan, dia bilang sama pemimpin lelang itu. Saya harap burung kakak tua ini benar-benar adalah burung kakak tua yang pintar berbicara. Kalau tidak saya menyesal bayar 110.000. Lalu pemimpin itu mengatakan saya jamin dia pintar berbicara. Sebab tahukah kamu tadi siapa sih yang ikut melawan kamu bertanding ngebit? Burung itulah yang tadi ngebit terus sampai 100.000. Dan Bapak menang 110. Saudara jangan main-main, burung kakak tua bisa ngebit ya. Jangan meniru kebodohan Darius. Jangan gara-gara gengsi, gara-gara kehormatan, gara-gara pujian. Lalu kamu lupa diri, salah ngomong, salah keputusan, salah langkah. Jangan. Ingat ujian apapun yang Tuhan izinkan datang kepadamu hari ini. Tetap bertahan. Tetap sabar menantikan Tuhan. Tetap setia dalam berdoa, setia dalam beribadah. Jangan pernah mengeluh dan marah-marah. Amin. Tapi berkata, ya Bapa jadilah kehendak-Mu. Kalau Kau izinkan ini terjadi, pasti ada jalan keluar. Izinkan aku melihat cahaya di ujung lorong gelap itu. Amin. Mari kita doa.
Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di pikiran, di hati kami. Beri kami kekuatan untuk bertahan. Bertahan dalam semua cobaan dan ujian yang Tuhan izinkan. Ajar kami tidak membesar-besarkannya. Kami melihatnya seperti Engkau melihat itu biasa. Justru kami membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Kau yang sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Jauh lebih besar dari semua persoalan kami, masalah kami. Ajar kami memandang kepadamu fokus. Fokus kepadamu bukan kepada yang lain. Fokus kepada jalan keluar yang Kau buka. Walaupun kadangkala sepertinya lama, tapi waktumu paling tepat. Caramu paling tepat. Ajar kami tunduk, ajar kami setia. Tidak lalai, tidak bosan berdoa. Tidak lalai, tidak bosan beribadah. Agar namamu dimuliakan dari semua yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami semua menerima kebaikan, itu janjimu Tuhan. Kebaikan sebab Engkau Allah yang baik. Tiada setitik jahat pun di matamu, di pikiranmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balutlah luka-luka di hati yang hadir. Sembuhkanlah sakit penyakit kalau ada yang sedang menghadapi dan bergumul. Pulihkan yang menunggu pemulihan. Hiburkan yang menunggu penghiburan. Curahkan dari sorga ya Tuhan. Kami berdoa. Memohon berkat Tuhan, memohon penghiburan, memohon kesembuhan. Memohon yang terbaik hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah segala Allah, Raja segala Raja. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.